Ranah Minang di Sumatera Barat tersohor karena indahnya hamparan hijau. Sawah membentang, sungai mengalir tenang, dan bukit subur memeluk desa. Namun kini, pemandangan itu berubah memilukan. Hujan deras tak kunjung reda membawa air bah, menggulung rumah dan ladang. Sungai yang dulu membawa berkah, kini meluap dan meluluh lantakkan semua. Bukan sekadar bencana alam, namun juga krisis ekologis akibat ulah manusia pada alam. Latihan seperti apa baju codang itu, kira-kira keseruannya yang pasti basah dan rame. Jadi ayo kita mulai, 1, 2, 3. Ketika bencana belum melanda, pacu codang merupakan permainan balapan tradisional dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Memakai 3 batang pisang yang dirakit sebagai alat untuk mengapung. Codang atau batang pisang yang digunakan haruslah dari jenis pohon pisang batu. Batang pisang ini terbukti memiliki daya apung terbaik dan lebih tahan lama. Permainan unik pacu codang benar-benar memberikan hiburan. Gelak tawa dan canda gurau menemani perjalanan kami. Di arena aslinya di tanah itu sungainya benar-benar berarus tenang. Jadi disitulah baru fisiknya diuji. Kalau di sini sungainya arus deras, jadi lajunya masih gampang. Buat saya ya pemula enak banget lah, berenang-berenang main-main dulu. Dulu, pacu codang digunakan sebagai alat angkut rumput dan bahan makanan dari satu desa ke desa lain. Saat ini, codang berubah bentuk menjadi permainan rakyat yang sangat digemari. Nah sekarang buat kita nyampe ke Sungai Batang Suliti berapa lama lagi, Rizky? Sekitar 20 menit lagi lah. 20 menit Ya, lagi dengan sungai yang arusnya lumayan deras terus kayak gini. Makanya sekarang kita mau hemat tenaga buat nanti lomba ya. Iya, Supaya benar. aku ada kemungkinan menang. Nah ini saya udah sampai di lokasinya, Sungai Batang Suliti. Jadi yang seperti ini arusnya ya, nggak boleh terlalu deras, nggak boleh terlalu dangkal kayak yang tadi. Jadi ini nih yang paling ideal. Jadi siap ya? Siap ya nih? 1, 2, 3. Iya. Permainan ini lazimnya dimainkan pada hari raya. Selain ramai oleh para peserta, keriuhan juga datang dari warga yang mendukung jagoan mereka. Buat saya, pacu codang benar-benar seru. Rasa deg-degan sekaligus semangat menjadi satu. Balapan segera dimulai. Kali ini saya ditantang Uni dari Desa Taradam. Akhirnya karena tim saya super ada di sana, weh. Kita bekerja sama dengan baik, akhirnya kita bisa ngedapetin hadiah utamanya hari ini. Pacu codang tak hanya dimainkan oleh orang dewasa. Anak-anak dengan keahlian berenang juga ikut adu kemampuan kali ini. Iya, permainan tradisional seperti pacu codang sudah selayaknya dimainkan oleh anak-anak sebagai bentuk pelestarian pacu codang yang sudah dikenal turun-temurun.
Saya lagi ada di Desa Matoaye dan bisa dilihat tuh di sekeliling saya. Sawahnya masih bagus banget, alamnya masih indah, bahkan tuh pemandangan Gunung Kerinci masih kelihatan. Jadi, kalau misalnya kita mau makan, gak perlu jauh-jauh pergi ke pasar. Tinggal cari aja bahannya di sekitar rumah. Nah, hari ini menu makan siang saya sama Uni itu belut, balui kalau di sini bahasanya. Bermodalkan tali senar dan kail pancing, para Uni berburu belut di sawah untuk diolah sebagai santapan. Tidak sulit untuk memancing belut keluar dari sarang, namun butuh kejelian agar kami bisa menemukan lubangnya. Biasanya, lubang belut berada di batas tepi air dan pematang. Pencarian saya dan Uni membuahkan hasil. Kail kami mulai bergerak, tanda belut sudah masuk perangkap. Ini lihat deh, ini belut ya. Nanti kalau ini bisa dapatnya banyak, bisa sampai atas ini ya. Nah, makanya nih, semoga saja ini pertanda yang baik. Abis ini kita dapat balui lagi, biar bisa makan gadang karena baluinya banyak. Nih, dicopot lagi. Belut merupakan predator ganas di wilayah rawa dan sawah. Ikan kecil dan cacing menjadi mangsanya. Jangan dong. Aduh, kita berantem sama tudung cowok. Aduh. Ternyata benar-benar sulit ya Uni ya buat masukin belut ini ke dalam botol plastik. Tapi memang ini salah satu bentuk pertahanannya si balui, lendirnya itu. Si balui. Kulit belut mengandung zat glikoprotein tinggi yang membuatnya sangat licin. Lendir licin ini bentuk pertahanan belut terhadap predatornya. Waktu yang paling pas untuk menangkap belut biasanya pada malam hari, karena hewan ini aktif mencari makan di malam hari. Nah, kalau berburu belut di malam hari, cara yang digunakan berbeda. Nah, kalau di sini cara nangkap balui itu ada dua cara. Tadi yang kita lakuin cuma pakai alat pancing biasa, mata kail. Ada lagi satu tuh, yang lagi dipegang sama anak-anak. Nama alatnya luka. Jadi biasa mereka malam-malam itu udah pergi ke sawah, taruh perangkapnya di beberapa tempat. Nanti pagi-pagi mereka bakal ngecek kira-kira ada balui yang terperangkap atau enggak. Jadi sekarang saya mau lihat berapa banyak balui yang didapat. Lebih banyak gak dari yang ini? Ayo cepat masuk sini, masukin. Sebelum kabur. Nah, memang kalau Akam sih tuh ya, anak kampung sini udah tahu gimana caranya handle balui. Jadi tinggal masukin ke botol plastiknya, mudah, nggak perlu kayak saya tadi berantem dulu sama balui baru bisa masukin ke sini. Tadi mana lukanya? Ini ya. Kalau menurut saya ini bentuknya mirip kayak bubu yang biasa buat nangkap ikan. Nah, persis kayak gitu. Cuma dia memang bentuknya lebih ramping sama lebih kecil. Untuk menjaga kesegarannya, belut yang sudah ditangkap harus langsung cuci bersih. Pencuciannya harus dilakukan 2 kali untuk menghilangkan lendir pada kulit. Dan kalau mau ngebedain belut yang masih fresh atau enggak, itu gampang. Kalau dia masih fresh tuh, meskipun dia udah mati tapi dia masih licin. Nah, hari ini saya akan membuat 2 olahan kuliner belut khas Solo Selatan, palai balui dan dendeng balui. Bumbu untuk palai balui atau pepes belut terdiri dari kelapa yang sudah dicampur dengan kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Tapi jangan lupa nih bumbu rahasianya, yaitu daun ruku-ruku, sejenis daun kemangi yang dapat menajamkan aroma harum pada masakan. Untuk dendeng, bumbunya cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau sesuai selera.
buat dipepes, yang dibakar, ini yang buat didendeng. Biasanya diapain Uni? Diaduk sama kelapa. Oh, Campur-campur. jadi sama aja nih prosesnya ya. Sebenarnya dicampur dua-duanya, cuma yang beda bumbunya aja. Tuh, jadi kalau tadi yang sudah dibakar itu nanti bakal dibuat pepes. Pepes. Yang goreng bakal dibuat jadi dendeng. Tekstur daging belut yang lembek tetap dipertahankan dalam palai balui. Untuk menghilangkan bau amisnya, belut dibakar terlebih dahulu. Nah, ini menu makan kita hari ini udah jadi. Udah ada 3 menu. Ini menu utamanya tadi Uni bawa dari rumah, jengkol, sambal ijo. Terus ini juga tadi yang kita buat adalah dendeng balui. Oh, dendeng balui batoko. Sama ini nih menu utamanya tadi. Nih, pepes balui. Jadi sekarang kalau kebiasaannya darah Minang nih, orang-orang dengan darah Minang makannya rame-rame, namanya adalah bagadang. Bagadang. Kalau disuruh pilih lebih favorit mana? Kalau saya lebih suka yang pepes. Saya lebih suka yang pepes ya. Siapa yang lebih suka pepes? Oh, pepesnya lebih ciamik, lebih enak. Ini sistemnya kayak karapan sapi, tapi diganti sama manusia. Aduh. Saya masih melanjutkan petualangan di ranah Minang. Di Solo Selatan, terdapat bangunan kecil di tengah sawah berusia puluhan tahun. Di dalamnya terdapat alat penumbuk untuk mengubah beras menjadi tepung. Penggeraknya dengan menggunakan tenaga kincir air. Kedatangan saya ke sini untuk membuat kue pinyaram yang berbahan dasar tepung. Bersama ibu-ibu, saya sekaligus mencoba dan melihat alat ini bekerja. Oh, jadi ini pusat kendalinya. Semuanya kincir air itu berpusatnya di luar. Jelas pakai tenaga air alami yang ada di sini. Nah, ini yang di dalam, ini namanya apa Uni? Ini, ya, halo, yang belakang sumbu. Nah, jadi yang berputar itu namanya sumbu, yang numbuk itu namanya alu. Tapi intinya adalah mereka sengaja masang posisi kayunya sedemikian rupa posisinya supaya ketika itu bersentuhan, tumbukannya terus jatuh. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk membuat beras menjadi tepung. Tentunya dengan kecepatan kincir yang paling tinggi. Ketika sudah dirasa halus, beras yang sudah menjadi tepung akan kembali disaring. Jadi ini kalau misalnya kita mau nuang beras, pastiin alunya jangan waktu lagi dalam kondisi numbuk. Kalau enggak tangan kita bisa kena. Jadi dikunci, begitu sudah selesai, baru kuncinya dilepas, baru nanti mulai numbuk. Kecepatannya juga bisa diatur pakai ini. Beras yang ditumbuk menghasilkan 2 jenis tepung yang berbeda, yang putih dan kekuningan. Perbedaan beras ini ada pada perendaman. Untuk membuat pinyaram, tepung yang dibutuhkan berasal dari beras putih. Sementara tepung beras berwarna kekuningan biasa untuk membuat limpiang. Ada tepung beras ketan, ada tepung beras biasa. Warnanya beda, kalau yang beras ketan itu dia lebih kuning. Kalau yang beras biasa, warnanya putih bersih. Sebagian masyarakat mengolah beras menjadi tepung untuk dijual kembali. Sebagian untuk diolah menjadi bahan baku makanan. Ini proses buat pinyaram, jadi sebenarnya simple banget, nggak pakai bumbu macam-macam ya Nek ya. Enggak. Cuma pakai tepung beras, dicampur gula, dicampur air, terus diaduk, langsung saja digoreng. Tapi menurut saya yang unik ini adalah ini nih, segitiga di atasnya. Jadi itu buatnya Ini kayak gonjongnya nih. gonjongnya. Pokoknya kalau nggak ada segitiga berarti bukan pinyaram ya Nek ya. Nah, Tuh, jadi segitiganya harus bagus, tapi kayaknya buatnya sih agak ribet. Selain komposisi bumbu yang mudah, memasaknya pun hanya sebentar.
Tadi saya udah liatin neneknya gimana cara buatnya. Sekarang Kan sudah lihat. saya mau praktekin apa yang Siap. tadi saya lihat Hah? dari neneknya. Untuk membentuk kerucut terlihat mudah, namun saya merasa kesulitan dalam membentuknya. Nah ini tadi kita udah buat ya Nek, ada yang kecil, ada yang Ya, gede, ya. dan ini ada yang coklat. Namanya apa Nek kalau ini? Penyaram juga. Penyaram juga, tapi Ya. beda. Penyaram merah. Penyaram merah. Ya. Rasanya Oh, kalau- persis kue cucur. Kalau orang Jawa ya cucur namanya Iya. tuh. Rasanya persis kayak kue cucur. Ya, Nah, cucur. betul. Ya. Oh ini jadi kue cucur disebut sini penyaram coklat. Iya. Nah karena saya Cucur. belum cobain yang Kalau- ini. Kalau orang Jawa tuh bilangnya cucur. Nah, jadi ini Kalau orang Minang tuh itu penyaram. penyaram ya sudah. Penyaram putih. Penyaram putih. Ya. Udah langsung kita coba aja ya Nek. Iya. Ayo, udah hujan soalnya. Pinyaram tidak hanya dinikmati saat pesta pernikahan saja, tapi juga enak disantap ketika bersantai. Ini penyaram buatan kebanyakan Nenek Hasni, soalnya yang punya saya cuma satu nih yang tengah-tengah. Yang bantut juga nggak jadi. Tapi karena hujan jadi tidak apa ya, kita makannya sambil berteduh. Hujan-hujan dingin, makan penyaram hangat. Sedap sudah nikmat. Tapi aku suka yang ini. Enak. Nenek Hasni jago. Si Junjung di Sumatera Barat juga terkena dampak banjir. Tanah yang dulu penuh sukacita, kini berselimut duka. Namun masyarakat yang ramah dan hangat membuat petualangan saya saat dulu berkunjung ke sana begitu berwarna. Nah ini kebetulan saya datang ke sini pas banget abis selesai musim panen. Jadi salah satu perayaannya setelah panen biasanya mereka ada satu permainan namanya permainan kabau-kabau. Jadi manusia jadi kerbau. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim panen memang selalu dinanti masyarakat. Selain hasil yang melimpah, panen juga menjadi ajang pesta permainan tradisional. Salah satunya kabau-kabau atau kerbau-kerbau. Sebelum dimulai, kami harus meratakan tanah, membuat lapangan kecil sebagai tempat untuk bermain kabau-kabau. Kita pasti menang! Yang penting rame dulu aja. Ini masing-masing tim punya strateginya masing-masing. Kalau strategi tim saya ya itu aja, doa ikhlas dan tawakal. Selebihnya diserahkan kepada Tuhan. Nah ini jadi sistemnya itu estafet, kita bakal lomba cepet-cepetan. Cie, duo, tigo. Yap, suasana semakin ramai. Permainan pun dimulai. Tanah yang gembur dan basah menjadi lokasi yang paling ideal untuk bermain kabau-kabau. Batang padi yang berserakan menjadi tantangan tersendiri saat mencoba menarik teman yang jongkok di atas bambu. Bambu yang digunakan pun tidak boleh sembarangan, harus bambu awur. Ruas-ruas di bambu ini saling berdekatan sehingga kuat dan tidak mudah patah. Suasana ceria memenuhi petak sawah. Masing-masing tim memiliki pendukungnya sendiri-sendiri. Nah, ini sistemnya kayak karapan sapi, tapi diganti sama manusia. Aduh. Berat banget. Ada 3 batang bambu yang dirangkai, masing-masing sepanjang 1,5 meter. Bisa dimainkan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Tangan saya harus menggenggam kuat batang bambu agar tidak terpeleset. Jika terjatuh, butuh waktu lebih lama untuk sampai ke garis finish. Semakin lama, permainan semakin seru. Batang padi yang sudah rata dengan tanah membuat lumpur semakin licin. Jadi mudah bagi kami untuk menarik kabau.
Oke, siap. Ini udah final. Sisanya tinggal 2, jadi kompetisinya akan lebih ketat lagi. Dan kita udah punya strategi baru. Jadi supaya ini saya nggak jatuh-jatuh selama di atas, kakinya itu ngangkang sebesar-besarnya, pakem di sebelah sini. Terus badannya tuh agak bungkuk ke depan. Jadi nanti saya nggak gitu berat buat ditarik. Itu strategi saya buat final. Semoga menang ya. Come on, ikuti jejak saya. Jejak petualang. Dengan adanya kabau-kabau, pekerjaan petani menjadi lebih mudah. Petani tidak perlu lagi susah payah membajak sawah dalam waktu yang lama. Saya pikir saya yang menang. Ternyata bedanya tipis. Tapi ini emang permainan yang seru banget. Jadi salah satu permainan rakyat yang rutin selalu mereka mainin setiap musim tanam mau ada lagi. Jadi ini kita sambil ngebantuin petani ngegemurin sawah lagi. Penggantinya kebo. Jadi seru banget ya. Masyarakat semuanya ikut berpartisipasi. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Tolong! Tolong! Ini nggak ada perahunya Pak buat tarik. Dekat lagi! Dekat lagi! Wah! Usai memanen padi, masih ada satu lagi kegiatan warga yang bisa dilakukan di petak-petak sawah. Kalau habis musim panen, ada satu binatang yang selalu dicari sama masyarakat di sini, yaitu belalang. Nah, belalangnya mau diapain? Enak aja, ikut saya dulu nyari belalang, baru nanti saya kasih tahu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Belalang menjadi hama padi musuh petani. Tak heran jika masyarakat semangat berburu belalang untuk melindungi tanaman padi mereka. Zat, ya. Belum rezeki. Cari belalang itu susah-susah gampang. Soalnya belalang kan warnanya sama kayak batang padi ya. Jadi mata juga harus jeli. Kalau minus kayak saya agak-agak siur gini. Itu ada. Ya. Tunggu. Sorry belalang, sorry. Yes. Wah, tidak terasa. Saya sudah mendapatkan banyak belalang. Sekarang, saya akan mengolahnya menjadi kuliner khas Tanah Minang yang terkenal lezat. Hari ini saya sama Ibu Sinai mau masak rendang. Nah, kalau di kampung saya, Bekasi, yang dimasak rendang itu biasanya daging sapi. Nah, kalau di sini kita mau masak rendang tadi pakai bilalang-bilalang yang udah saya ambil di sawah nih. Banyak banget kan tuh. Rendang, cita rasanya tidak perlu diragukan lagi. Seluruh dunia pun mengakui keunikan rasa kuliner yang satu ini. Nggak semuanya bagian dari belalang ini kita makan, jadi ada 2 bagian yang dibuang. Pertama itu sayapnya ya Ibu Sinai, sayapnya, yang kedua kakinya. Karena di sini tuh banyak tuh ada duri-duri tajamnya, jadi kalau kita ikut makan nanti bisa nyangkut di leher, jadinya nikmatnya hilang deh. Makanya dicopotin satu-satu. Bumbunya dipisahkan menjadi 2 bagian, bumbu penyedap rasa dan bumbu penambah aroma. Untuk memperkaya rasa, asam kandis dan santan kental menjadi bumbu utama. Tentu saja ditambah dengan cabai merah sebagai ciri khas dari masakan Minang yang terkenal pedas. Untuk memperkuat aroma, berbagai daun digunakan. Daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Tak ketinggalan batang serai ditambahkan. Ini udah siap semuanya, daun-daunnya udah siap, bilalangnya udah siap, bumbunya udah siap, langsung aja kita olah rendangnya. Yuk! Harum berbagai bumbu khas rendang sudah merebak di sekitar saya. Saat bumbu rendang mulai ditumis, sungguh menggugah selera. Bentar lagi kan ini buka
jalan Kak, masih 2 jam lagi. Ternyata masih 2 jam lagi. Astaga, dan ini harus terus diaduk. Dan harus terus diaduk. Bagi yang memiliki alergi, harus berhati-hati saat mengonsumsi belalang. Kadar protein yang tinggi bisa mengakibatkan gatal-gatal. Setelah dicampur sama nasi hangat, terus diaduk jadi satu adonannya, rasanya lebih enak, lebih lama bana. Anget nasinya, krenyes-krenyes di mulut, apalagi belum makan siang, pas banget. Makanya besok kalau mau cobain rendang dengan sensasi yang beda, wajib datang ke Desa Sisawa, terus cari yang namanya Ibu Sinai, ahli membuat rendang bilalang. Terus ikuti jejak saya, jejak petualang. Akibat banjir yang melanda, Danau Singkarak sempat terlihat penuh dengan gelondongan kayu yang hanyut. Material banjir dan longsor juga membuat danau terbesar kedua di Sumatera Barat ini terlihat sangat keruh. Padahal dulu danau ini menjadi mata pencaharian warga. Saat mengunjungi tempat ini beberapa tahun silam, tim Jejak Petualang juga pernah merasakan indahnya danau ini. Lagi ada di Kabupaten Tanah Datar dan sekarang kita lagi mau ikutan Pacu Bidua Padusi. Jadi ini khusus perempuan hari ini. Profesi masyarakat yang mayoritas sebagai nelayan membuat keberadaan sampan sudah tidak asing lagi di Danau Singkarak. Balap sampan kali ini begitu unik dan berbeda karena hanya diikuti perempuan. Iya, perempuan. Di Tanah Minang lumrah bagi kaum perempuan untuk mengikuti balap sampan. Wah, kecepatan dan tenaga kami diadu dan diuji. Kami harus mendayung sejauh 250 meter. Sambil mendayung, saya tidak boleh lengah karena saya juga bertugas untuk mengontrol posisi lawan. Wah, benar-benar seru sekali. Caranya ibu-ibu biarpun udah tua, udah nenek-nenek, udah punya cucu, masih aja ototnya pada kuat. Wih. Ini udah babak final, mana semangatnya? Salah, ini kan grup lawan saya, salah. Mana semangatnya ibu? Ini beda, jadi final itu nanti jaraknya bakal 1,5 kali lipat lebih jauh. Jadi ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Yap, jarak yang harus saya tempuh di babak final adalah 500 meter. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, kami terus berusaha mengalahkan lawan. Bunda. Jadi ada 2 fungsi, saya di depan itu harus jadi tenaganya. Nah, yang di belakang fungsinya jadi pengendali. Tolong! Ini nggak ada
capek. Capek banget. Semua tenaga udah saya sama Ibu Yuli keluarin. Terima kasih buat doanya, restunya sehingga tim Singgang bisa menang. Amin. Amin, amin, amin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski bencana meninggalkan luka, Ranah Minang tidak pernah kehilangan daya untuk pulih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Sumatera Barat pernah indah dan akan indah kembali bersama tangan-tangan yang menjaganya.